Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa-apa saja yang terkandung di dalam bab 2. Kemarin sebelumnya sudah saya jelaskan tentang di bab 1 ya, terkait penulisan skripsi ya, terkait dengan penulisan skripsi. Di bab 2 ini yang pasti yang pertama yang kita jumpai itu yaitu terkait dengan tinjauan pustaka atau dasar teori. Ya, tinjauan pustaka atau dasar teori. Ataupun disebut juga dengan studi literatur ya. Di sini tinjauan pustaka atau dasar teori ataupun studi literatur itu menguraikan dengan jelas landasan berpikir dan teori yang menimbulkan gagasan, juga mendasari topik skripsi kita atau tugas akhir yang akan kita pilih gitu. Jadi uraian-uraian di dalam tinjauan pustaka dan dasar teori ini atau dasar teori ini merupakan hal yang mutlak gitu ya, dan harus lengkap karena di situ juga akan melihat perbedaan-perbedaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya ya, sehingga tidak akan terjadi nanti plagiarisme ya atau duplikasi ya. Jadi hal-hal yang kondisi itu maka dilampirkan di tinjauan pustaka atau di dasar teori. Melalui kondisi itu juga yang kita dapatkan bahwa penelitian kita akan sempurna lah ya, walaupun sifatnya sederhana gitu. Untuk tinjauan pustaka secara umum mempunyai arti peninjauan kembali atau studi kepustakaan lah ya, pembelajaran tentang masalah pengambilan data yang tepat dari literatur yang ada gitu ya, ataupun membandingkan dari data literatur yang ada terkait dengan literatur yang pernah berjalan ya, dengan nanti kita bandingkan dengan penelitian yang akan kita jalankan gitu. Kemudian dia ada relevansinya ya, relevan atau mempunyai hubungan secara permasalahan yang akan kita teliti gitu ya. Itu untuk pengambilan tinjauan pustaka ya, atau studi kepustakaan kita dari mana datang sebagai referensinya, itu harus ada relevansinya. Nggak mungkin pula kita bercerita tentang beton yang kita ambil studi kepustakaan baja gitu ya kan, itu jauh ya. Ataupun hal-hal kecil saja gitu, hal-hal kecil saja, tapi itu memang harus menjadi lebih akurat gitu ya. Baik, di sini ya, dari kondisi yang ada saya coba menguraikan sedikit mengenai masalah teknik dalam ketinjauan pustakaan ini. Misalnya di gambar ini saya dan rekan-rekan lagi mengulas tentang topik khusus lah, terserah lah tentang apa gitu ya. Agar ini lebih baik, kami harus meninjau ataupun harus ada pembanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya supaya lebih akurat gitu ya kan, lebih pasti terhadap penelitian kami gitu. Nah itu peninjauan itu penelitian yang masa lalu gitu. Masa lalu ini pun tidak boleh juga terlampau lama ya. Biasanya lebih kurang di 5 sampai 10 tahun lah referensi-referensi yang kita gunakan nantinya gitu. Terserah ya informasinya, nanti kita lihat ada tinjauan pustaka itu terkait dengan literaturnya, literatur yang bagaimana gitu ya. Ada yang memang sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier gitu ya kan. Nanti kita lihat pembandingnya penjelasannya apa saja gitu. Dari hal masa lalu ini coba kita uraikan nantinya ya. Coba kita uraikan sehingga untuk masa depan ataupun yang akan kita jalankan sekarang gitu ya, kita akan bisa membentuk riset question ya, pertanyaan terhadap penelitian yang akan kita jalankan gitu. Apa yang akan kita bentuk nantinya ya, riset questionnya apa saja gitu ya. Kemudian kita juga akan bisa menemukan riset problem gitu, permasalahan penelitiannya gitu, yang akan kita angkat ya untuk penelitian kita gitu. Nggak ada masalah gitu ya. Jadi kadang-kadang di situ akan keluar bahasa-bahasa
peneliti sebelumnya itu rekomendasi ke depannya gitu ya, rekomendasi ke depannya mengenai masalah A misalnya. Karena ini perlu pengembangan lebih lanjut, maka peneliti sebelumnya mengatakan bisa untuk dilakukan kajian ke depannya ya. Nah, itu bisa kita ambil sebagai untuk riset kita, meneruskan apa yang telah ada gitu ya. Boleh, nggak ada masalah gitu. Malahan identifikasi kita terhadap permasalahan itu karena sudah ada data-data sebelumnya menjadi lebih baik gitu. Kemudian kita bisa juga untuk menentukan tujuan akhir penelitian kita ya, lebih kurang sama yang saya sampaikan tadi. Kemana arah penelitian kita gitu. Kita mau menguncinya di mana-mana saja gitu. Dan pun yang paling penting itu jangan terjadi plagiarisme, itulah yang paling penting ya, ataupun plagiat gitu ya. Artinya adanya banyak kesamaan dengan peneliti sebelumnya, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Karena sudah ada checker sekarang pemeriksaannya ya, dengan melalui software ya, dengan kapasitas berapa persen. Kalau misalnya standar yang ada itu misalnya 30%, tidak sama gitu, maka bisa bisa ditolak penelitian kita itu karena mempunyai kesamaan dengan penelitian sebelumnya, itu nggak boleh ya. Jadi memang pure itu hasil kita sendiri, data-data kita, ataupun kalau memang ada ya kita bermain dengan bahasa ya supaya menghindari dari plagiarisme ya, bahasa atau kalimat yang kita bentuk di penelitian kita tersebut gitu. Baik, kemudian karakteristik dari studi literatur dengan kualitas yang baik itu, studi literatur harus komprehensif. Di literatur harus komprehensif itu tanda kutipnya baik itu masalah metode, masalah SOP ya, yang sebelum-sebelumnya sudah ada di studi literatur itu, dan kita jadikan draft proposal ataupun tugas akhir kita yang kita jalankan dengan konsep yang sama. Dan pun perlu peningkatan juga mungkin seperti itu ya. Jadi studi literatur itu harus mempunyai banyak dukungan data gitu ya, banyak dukungan data supaya metode-metode dan pun arah pergerakan penelitian kita menjadi lebih besar ya, besar dalam arti kata bisa menyempurnakan tujuan yang kita jalankan gitu. Kemudian referensi yang digunakan harus up to date seperti yang saya sampaikan tadi itu. Tidak juga boleh terlampau lama gitu referensi yang kita gunakan gitu ya. Ya paling lama itu 10 tahun lah misalnya. Dan pun lebih dari 10 tahun boleh kita gunakan ya, boleh-boleh saja kalau itu masih terikat dengan faktor kondisi kita yang sekarang gitu ya. Kita kan bisa langsung bisa melihat itu gitu. Oh ini udah nggak tepat nih ya. Apalagi udah banyak aturan-aturan baik itu undang-undang tentang misalnya konstruksi dan lain-lainnya itu sudah banyak direvisi. Nah itu kita harus mengikuti kaidah undang-undang yang direvisi itu dan disesuaikan dengan penelitian yang telah berjalan sesuai dengan undang-undang yang direvisi itu gitu ya. Kemudian studi literatur itu harus sistemik ya, saling berkaitan dan teratur gitu. Jadi kalau bisa studi literatur itu dalam arti kata dukungan datanya terhadap dukungan data kita ada semua gitu ya, ada semua, sehingga kita tidak lagi meraba-raba membentuk yang ya pun boleh saja kita membentuk yang baru ya, tetapi dalam kita membentuk yang baru juga bahasa barunya itu pun tidak boleh mengandung konsep-konsep yang lama. Bagaimana cara kita tahu supaya jangan sama dengan konsep yang lama? Ya wajib ada studi literatur yang kita laksanakan gitu ya kan. Kemudian tidak mengandung unsur bias gitu ya, tidak menyimpang. Jadi studi literatur kita yang kita ambil itu harus sama dengan tujuan penelitian yang kita jalankan ya. Jadi tidak luas begitu saja gitu, tapi tetap harus ada penguncinya, studi literatur mana yang tepat gitu ya. Kemudian studi literatur itu ditulis dengan baik ya, dengan bahasa yang tepat ya. Nah itu yang bisa kita gunakan gitu ya kan. Nggak mungkin pula sumber yang kacau kita gunakan ya, walaupun itu bersifat bahasa ataupun tata kalimat gitu. Sama juga yang di bawahnya harus jelas pada saat dipilih ya, ini
pada saat kita membuat sitasi dari daftar pustakaannya misalnya kan, nah itu harus tahu kita gitu. Dan pun misalnya saya sudah meneliti dan kita ambil literatur A gitu. Ada kawan saya juga meneliti untuk mengambil literatur A juga. Itu dalam arti kata harus sama apa yang diambil rekan saya dengan yang saya punya tadi itu harus sama literaturnya gitu. Karena kan sama-sama literatur yang sama gitu ya kan. Jangan pula nanti isinya udah berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian merupakan salah satu bentuk referensi yang akurat gitu ya. Merupakan salah satu bentuk referensi yang akurat ini untuk mendukung data dan juga hasil yang kita dapatkan setelah itu kita jalankan ya. Itu kondisinya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi studi literatur yang pasti pertama latar belakang peneliti ya, yang pengaruhi ya. Jadi ibaratnya kalau kita mau mendapatkan data yang baik itu sebagai pembanding data kita ataupun sebagai pendukung data kita, ya kita juga lihat expertnya peneliti tersebut, ahlinya peneliti tersebut terkait dengan linearitas dia menulis ya. Artinya peneliti itu udah menulis sesuai dengan kompetensi yang ada ya, sesuai dengan kompetensi yang ada. Kita lihat seberapa banyak tulisannya ataupun penelitiannya ya. Jadi kalau masih 1, 2 begitu kan kita pun kadang-kadang menjadi belum kuat untuk mendukung tulisan kita. Tapi kalau banyak ya, lebih banyak penelitian dilaksanakan dan linearitas penulisannya, artinya problem yang diangkatnya itu saja yang diangkatnya ya kan, itu menjadi lebih expert dia. Itu lebih baik kita ambil sebagai studi referensi yang akan kita gunakan dalam penelaahan studi literatur. Kemudian kompleksitas dari penelitian ya. Kalau penelitian yang kompleks yang kita kalau penelitian yang kompleks yang kita dapatkan gitu kan, itu biasanya banyak hasil yang dapat kita jalankan gitu ya, yang kita ambil maksudnya ya. Kalau dia pun penelitiannya yang pasti kalau dia menjadi pembanding terhadap penelitian kita yang sederhana dan yang kita baca itu penelitian kompleks, kita pasti udah bisa membandingkan sampai mana pekerjaan kita nantinya ya, gitu. Jadi itu bisa menjadi pembanding ya. Kemudian ketersediaan sumber daya gitu. Ketersediaan sumber daya di sini artinya dukungan kita dalam mencari studi literatur gitu. Ya, contohnya kalau kita mencari jurnal yang berbasis internasional, ya pasti kita butuh data dengan data-data yang dari luar ya. Berarti kita harus ada download ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan internet. Nah, makanya sumber dayanya itu yaitu harus ada kuota dan lain-lain, itu harus berjalan, harus kita sediakan ya. Dan itu pun harus menjadi faktor utama gitu ya. Karena kan landasan-landasan ataupun kajian-kajian yang kita laksanakan itu kan bukan hanya kita saja udah bisa berjalan seluruh dunia, itu bisa menjadi catatan kita untuk menjadi studi literatur gitu ya. Makanya harus butuh data internet, butuh kuota dan lain-lain untuk mendapatkan data tersebut. Kemudian rangkaian atau kerangka waktu penelitian. Rangkaian atau kerangka waktu penelitian di sini kalau kita dapatkan ya, itu bisa terhadap penelitian lain yang lebih kurang sama, kita kan bisa ini juga ya, bisa menjadi pembanding gitu. Dengan tujuan seperti ini kita nanti apakah penelitian kita bisa berlangsung cepat gitu, ataupun yang kita dapatkan hasilnya berlangsung lama ya, karena dengan misalnya untuk perawatan terhadap material kita ya, kemudian faktor perencanaan dan lain-lain ya. Itu berawal kita dapatkan dan berasumsi bahwa kita menghilangkan ini supaya waktu kita menjadi lebih pendek, itu tetap di kajian studi literatur gitu. Kemudian ketersediaan sistem pendukung ya. Ketersediaan sistem pendukung ini terkait dengan seberapa banyak tim ataupun seberapa banyak orang yang bersama kita untuk meneliti ini. Kalau penelitian kita itu dengan berbagai macam individu yang mempunyai expert ataupun keahlian expertise yang berbeda-beda ya, tetapi sesuai dengan arahan dari penelitian kita, itu lebih baik gitu ya. Sehingga pun kan pasti rekan-rekan kita mempunyai jaringan juga terhadap
rekan-rekan beliau di sana misalnya ataupun di mana gitu yang bisa menjadi tempat kita bertanya untuk mencari sesuatu yang baru yang menjadi pembeda kan, itu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi perkuatan jaringan di dalam penelitian itu sangat dikejar gitu ya. Karena masalahnya banyak hal yang akan menjadi pertanyaan supaya penelitian itu menjadi berbeda tetapi hasilnya menjadi lebih baik ke depannya gitu ya. Itu kondisinya. Baik, tujuan dari studi literatur juga tadi yang mempengaruhi. Sekarang tujuannya yang pertama membantu untuk mengidentifikasi apa yang sudah diketahui dari permasalahan penelitian sebelumnya. Jadi kalau kita membaca kan pasti kita udah tahu, oh peneliti sebelumnya itu ngejar ini loh, kita harus ngejar yang ini saja gitu ya. Jadi kita udah tahu. Dari mana taunya? Ya pasti studi literatur gitu. Kemudian membantu untuk mendapatkan ide dari rekomendasi penelitian sebelumnya gitu. Kadang-kadang kan di dalam penelitian rekan-rekan kan sering baca tuh bahwa mereka memberikan informasi bahwa kajian ini bisa dilanjutkan. Jadi saran kami gitu ya kan. Nah, itu saran yang disampaikan mereka bisa kita jadikan penelitian ya. Ya, boleh-boleh saja gitu. Kemudian menghindari duplikasi ataupun plagiat ya. Karena kesamaan riset dengan peneliti sebelumnya ini menjadi catatan gitu ya. Jadi catatan bahwa kita tidak boleh menjiplak punya orang ya kan. Itu kan ada hukum copyright itu kan berlaku gitu ya. Artinya kalaupun kita mau mengambil datanya, sumbernya harus kita sebutkan dari mana. Jadi wajib ada bahasa sumber dari mana gitu. Kalau kita menggunakan data mereka gitu ya kan, ataupun hasil mereka gitu. Kemudian perlunya untuk mempersempit permasalahan yang akan diteliti, ya. Dengan kita membaca studi literatur seperti yang saya sampaikan tadi kan, dengan topik yang ada kita jalankan yang awalnya ABCD, setelah kita baca-baca gitu misalnya. Oh rupanya kalau kita kejar itu permasalahan di topik yang itu ABCD makan waktu nggak wisuda misalnya kan. Nah itu kita mendapatkan informasi itu ya dari studi literatur ya. Nah, jadi kita bisa persempit permasalahan ataupun kalau kita pandang ini masih kecil, masih bisa kita perluas ya kita perluas ya. Jadi fleksibel lah. Melalui apa? Melalui studi literatur. Kemudian untuk mengidentifikasi pertanyaan yang belum dijawab gitu ya oleh peneliti sebelumnya gitu. Nah, itu kalau memang masih bisa kita kerjakan dan kita jawab dari untuk mendapatkan kesempurnaan dari penelitian, ya harus kita jalankan. Itu dari studi literatur ya. Terjawabnya atau tidak itu dari studi literatur. Walaupun kita menjalankan materi yang sama, ya materi yang sama kita jalankan dan dapat hasilnya, itu tetap juga kita jawab ya. Kemudian untuk membantu peneliti tahu tentang teori yang terkait ya, strategi, alat dan prosedur untuk melakukan penelitian. Jadi ibarat sebelum melangkah itu kita udah punya amunisi dulu. Dari mana amunisinya? Dari studi literatur. Sehingga kita kehidupan penelitian kita itu teratur gitu ya, dan terarah gitu. Kemudian membantu mengidentifikasi menjawab perbandingan data yang telah didapatkan dengan data peneliti sebelumnya. Jadi kita udah dapat bagian nih, udah dapat hasil nih. Kadang-kadang kan kita masih ragu nih, betul nggak hasil kita nih ya? Nah, itu bisa kita kaitkan melalui studi literatur gitu. Sehingga kalau misalnya penelitian sebelumnya lebih kurang sama dengan yang hasil yang kita dapatkan gitu ya kan, di situ kita udah bisa dikatakan fix itu yang akan menjadi hasil yang tepat gitu ya. Baik, jenis dari literatur ilmiah itu ada berbagai macam ya, ada 3 macam di sini. Yang pertama sumbernya itu dari sumber utama atau primer gitu, sumber yang ditulis langsung oleh penelitinya gitu ya. Jadi nggak ditunda-tundanya dikasih sama orang lain suruh tulis, enggak. Jadi langsung diserahkan kepada penelitinya dan ditulis ya, ditulis. Nah, di sini yang langsung terlibat dengan penelitian lah lebih kurang bahasanya ya.
yang menulis laporan itu langsung gitu. Ini contohnya yaitu artikel penelitian, skripsi, tesis atau disertasi yang belum terpublis, misalnya ya, catatan harian ya. Catatan harian pengawas di lapangan itu bisa menjadi apa, data-data proyek gitu ya. Data-data penulisan tugas akhir, mohon maaf, ataupun penelitian skripsi. Kemudian laporan harian dan lain-lain. Lalu sumber sekunder. Informasi yang diambil itu dari pihak kedua ya, seperti televisi, radio, koran ya. Jadi pihak pertamanya diwawancarai misalnya di dalam radio gitu kan, ataupun di TV keluar data-datanya ya dari penelitian yang dijalankan orang lain ya, itu menjadi apa namanya, sumber sekunder gitu ya. Bisa, boleh. Kemudian dari internet pun boleh ya, itu yang sumber sekunder ya, seperti Wikipedia gitu ya kan, kita ambil data-datanya boleh. Kemudian sumber tersier gitu ya. Sumber tersier itu yang merupakan penambahan informasi. Jadi apa namanya, untuk memperkuat lah informasi yang kita dapatkan setelah ada sumber utama, sumber sekunder gitu ya. Jadi kita mau memperkuat kembali, tetapi dia tidak mempunyai data rekaman dan pun bukan, ibaratnya bukan apa namanya yang melakukan gitu, tetapi dia nampak dan berada pada posisi yang bisa jelas melihat gitu ya, tidak samar-samar. Nah itu menjadi data dukungan sebagai sumber tersier ya, seperti mendengar informasi yang pernah terjadi sesuai kondisi topik kita tapi tidak pernah tercatat atau terekam ya, itu kondisinya. Baik, itu dari studi literatur ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ya. Mudah-mudahan proses sering berbagi ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.